Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kameli Hanifa Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pengertian, yang kedua, ciri-ciri, dan yang ketiga, fungsi. Yang pertama, pengertiannya, menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrar yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Berikutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri bahasa ada 12. Yang pertama, bahasa adalah bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Contohnya, buku ini milik saya, susunan bunyi yang memiliki makna. Yang kedua, ada bahasa itu bermakna, yaitu kata atau kalimat memiliki makna yang dipahami oleh penutur dan pendengar, sehingga bahasa menjadi jembatan komunikasi dan pemaknaan dalam kehidupan manusia. Contohnya, ibu. Ibu bukan sekadar bunyi, tapi bermakna sosok perempuan yang melahirkan kita dan merawat kita. Yang ketiga, bahasa adalah lambang. Artinya, kata yang hanya dijadikan simbol bunyi yang mewakili benda, gagasan, atau perasaan, bukan wujud asli. Contohnya, meja hanyalah lambang bunyi untuk menyebutkan benda berkaki yang digunakan untuk menaruh sesuatu, bukan mejanya itu sendiri. Yang keempat ada bahasa itu bersistem. Maksudnya tersusun dari aturan teratur mulai dari bunyi, kata, frasa, hingga kalimat, sehingga dapat dipahami bersama. Contohnya, Sonya membaca buku di perpustakaan. Jika urutannya diajak, maka menjadi tidak jelas. Yang kelima ada bahasa itu arbitrer, yaitu tidak ada hubungan alami antara bunyi kata dengan makna lainnya, melainkan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Misalnya dalam penyebutan nama hewan, di berbagai negara berbeda-beda. Semua bunyinya beda, tetapi maknanya sama, karena ditentukan oleh kesepakatan masing-masing bahasa. Yang keenam, bahasa itu konvensional, karena penggunaan kata dan maknanya didasarkan pada kesepakatan bersama para penutur suatu bahasa. Contohnya kata merah, disepakati bersama menyebut warna tertentu. Jika tidak ada kesepakatan, orang lain bisa memberi nama itu beda, orang bisa memberi nama berbeda sehingga komunikasi menjadi sulit. Yang ketujuh, bahasa itu unik karena setiap bahasa memiliki aturan, tata bunyi, dan kosakata khas yang berbeda dari bahasa lain. Misalnya bahasa Indonesia mengenai imbuhan me, sedangkan bahasa Inggris tidak, tetapi menggunakan bentuk kata kerja berbeda. Yang ke-8 ada bahasa itu bersifat universal karena semua manusia di dunia memiliki sebagai alat komunikasi, meskipun wujud dan aturannya berbeda. Semua bahasa memiliki cara untuk menyebut anggota keluarga. Misalnya bahasa Indonesia ayah dan bahasa Inggris dari bahasa Inggris father. Walau bunyinya berbeda, tapi artinya sama atau fungsinya sama. Yang ke-9, bahasa itu bervariasi karena pemaknaan yang berbeda-beda di suatu daerah, situasi, penutur, dan tujuan komunikasi. Bahasa Indonesia punya variasi di berbagai daerah, seperti kata tidak di Jakarta menjadi kagak, dan di Jawa sering menjadi ora. 10. Bahasa itu dinamis karena selalu berkembang dan berubah mengikuti zaman serta kebutuhan penggunaannya. Contohnya, dulu orang menyebut surat, sekarang lebih sering memakai kata chat atau DM untuk mengirimkan pesan. Yang ke-11, bahasa itu produktif karena dari jumlah kata yang terbatas, manusia bisa membentuk banyak kata baru dan membuat kalimat tanpa batas. Contohnya kata dasar ajar bisa menjadi ajar, mengajar, pelajar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bahasa itu manusiawi, karena hanya manusia yang mampu menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau gagasan secara kompleks. Contohnya, manusia berkata, "Saya sedih ditinggal sahabat," sedangkan hewan hanya bisa berkomunikasi dengan bunyi atau gerak.
Selanjutnya ada fungsi bahasa. Menurut Halliday, fungsi bahasa ada 7. Yang pertama, instrumental adalah penggunaan bahasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Yang kedua ada regulatoris, untuk penggunaan bahasa untuk mengatur, mengarahkan atau memengaruhi perilaku orang lain. Contohnya, jangan cuci tangan, ayo maju ke depan, dan lain-lain. Yang ketiga ada interkasional, adalah penggunaan bahasa untuk membangun dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya seperti menanyakan keadaan orang lain. Yang keempat ada prosonal, adalah penggunaan bahasa untuk menggunakan perasaan, sikap, atau pendapat pribadi. Yang kelima ada heuristik, adalah penggunaan bahasa untuk mencari tahu, bertanya, dan belajar tentang sesuatu. Yang ketujuh ada imajinatif, adalah penggunaan bahasa untuk berkhayal, bercerita, atau bermain peran. Yang ketujuh ada representasional, adalah penggunaan bahasa untuk menyampaikan informasi atau menjelaskan sesuatu. Itu dia pengertian hakikat bahasa. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.